Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai apa coba? Di sini langsung ada gambar harimau ya. Kira-kira ini saya mau tentang apa nih? Nah, saya bukan ngomongin tentang harimau atau tentang fauna kayak gituan ya, flora dan fauna. Tapi saya akan memberikan, kalau misalnya guys kalian pernah nonton video saya yang pas dari awal-awal saya upload, saya pernah ngasih tutorial mengenai Excel. Nah, sekarang saya mau balik lagi tuh ke Excel ya. Waktu itu kita topiknya yang ringan-ringan, sekarang kita topiknya yang lumayan rada berat yang banyak dipakai oleh orang. Nah, saya mau kasih contoh sih. Kali ini saya akan mengajarkan mengenai konsepnya VLOOKUP ya, konsep VLOOKUP. Jadi VLOOKUP itu dipakainya buat apa ya? Nanti bisa coba kita cek dari contoh. Oke guys, tanpa perlu berlama-lama, moga-moga guys semua masih sehat ya, masih bahagia, masih sukses ya. Ya, pokoknya pantengin terus di channel saya, oke. Nah, sekarang kita langsung aja ya ke si Excelnya guys. Oke guys, ini saya udah buatin contoh, salah satu contoh nih guys. Kalau misalnya guys kalian kan pasti pada seneng yang namanya online shop ya. Ada yang usaha online shop, ada yang senang belanja online shopnya, liatin tiap kali di handphonenya gitu ya. Oke guys, kali ini saya akan pakai nih si VLOOKUP-nya untuk kebutuhan, misalnya ya, anggapannya guys kalian misalnya yang punya online shop ya, terus guys kalian kira-kira mengelola, ada customer-nya. Customer itu berarti artinya kan, kalau yang belum tahu berarti customer itu artinya yang suka beli barang-barang kita. Ini contohnya kasusnya ada ya, daftar customer. Ini ada customer, namanya online shopnya namanya Pasti Laris guys. Nah, si Pasti Laris ini punya beberapa customer guys. Customernya ada 11. Nah, ini kita bisa lihat ya, customernya itu terdiri dari beberapa kota, di kota macam-macam nih guys. Nah, ini kelihatannya si online shopnya ini udah terkenal ya, udah booming ya. Nah, terus kita lihat juga ini ada pelanggannya ada yang pelanggan baru, ada yang pelanggan lama. Nah, kalau pelanggan yang baru atau lama, nah kalau misalnya yang baru udah pasti diskonnya ya kecil lah guys lah. Tapi kalau misalnya yang udah lama, kita kasih diskon yang gede biar terus ngelanggan ya guys ya. Nggak tahu sih misalnya benar nggak kayak gitu guys. Nah, kita ngambil contoh aja kayak gini guys ya. Jadi saya udah bikinin kayak misalnya anggapannya saya adalah online shopnya, terus nanti saya pengen maintain si customer saya, ini udah langganan saya terus-terusan online shop. Ini contoh ya guys ya. Nah, terus selain kita punya data mengenai customer online shop, kita punya juga mengenai data si produknya guys. Produknya apa? Misalnya online shopnya. Guys kalian pasti tahu lah maksudnya yang lagi booming sekarang apa guys. Nah, online shop ini kan pasti lagi booming guys. Nah, contohnya ini kita lagi mau jualan, misalnya jualan baju-baju guys. Nah, pas lagi mau deket-deket lebaran ini ya pasti kita pengennya kan ya, buat yang muslim pasti pengen belanja untuk baju-baju lebaran ya guys ya. Nah, contohnya ini ada gamis, celana panjang, celana pendek, dress gitu ya guys. Nah, ini warnanya ada macam-macam guys, warnanya. Nah, ini biasanya kalau misalnya modelnya kan macam-macam guys. Nah, ini makanya ada produk ID-nya guys. Nah, dari produk ID ini bisa ketahuan si barang-barangnya apa aja guys ya. Kategorinya misalnya ini DDMW A01 dress warna merah buat wanita, udah itu modelnya A misalnya ya. Modelnya kan bisa macam-macam guys, tergantung yang bikinnya. Ini semuanya anggapannya mereknya merek bunglonnya guys ya. Nah, beratnya kalau misalnya biasa di online shop biasa kan pakai berat tuh guys. Misalnya ongkos kirim biasa hitungan per kilo guys, bisa pakai macam-macam, bisa pakai Tiki, bisa pakai JNE, bisa pakai sekarang yang macam-macam JNT, Ninja Express ya, macam-macam. Nah, makanya ini ada data mengenai produknya guys. Mengenai produknya, barangnya apa aja, udah itu beratnya berapa guys, beratnya. Nah, beratnya ini misalnya 1,5 kilo ya. Ini contohnya aja guys. Ya, jadi kalau misalnya berat banget kayak gituan, jadi ini nggak masuk akal ya, nggak apa-apa. Ini soalnya contoh guys. Nah, terus ini harga satuannya guys. Harga satuan misalnya satu baju dress harganya 100.000. Terus harga dress yang ini merah wanita ini harganya 110.000. Nah, oke, ini udah ada harganya guys ya. Nah, sekarang udah pasti kita ada data mengenai ongkos kirimnya guys. Nah, ongkos kirim bisa lihat di sini.
anggapannya ini si toko online shopnya ada di Balikpapan. Nah berarti ini kita mesti tahu nih. Nah ini bukan kendaraan juga nih guys, ini maksudnya kota ya guys ya, kota tujuannya itu maksudnya ya. Nah kota tujuannya bisa macam-macam, ada Bandung, ada Medan, Semarang, Yogyakarta gitu ya. Jadi si customer ini dia lokasinya ada di kota-kota ini guys. Nah ongkos kirimnya dihitungnya per kilo 100.000 dari Balikpapan ke Bandung, Balikpapan ke Medan gitu guys ya. Nah kita ada contoh kasusnya kayak gini ya guys ya. Jadi kita tahu informasi mengenai si customernya, karena kita udah tahu customer yang loyal, terus udah ada diskonnya juga, udah ada mengenai produknya guys ya. Produknya macam kita apa aja ini, misalnya mereknya bisa macam-macam deh. Bisa ini contohnya saya yang merek Bunglon aja ya. Nah terus ini ongkos kirimnya udah tahu guys. Nah ini kita bisa kolaborasikan untuk nanti bikin data mengenai si pesanannya guys, Nah ini saya udah bikinnya ya guys ya. Ini apa ini, TS sama LP. Nah kalau TS apa coba, kalau LP bukan linking park ya guys ya, LP. Nah oke, TS itu nih adalah Teddy Sugara. Teddy Sugara itu siapa guys? Teddy Sugara itu adalah salah satu customer dari online shop ini guys, Pasti Laris. Nah kita cek ya, si Teddy Sugara ini ternyata dia memesan ke si online shop Pasti Laris ini guys. Nah dia udah pesan tuh ya, misalnya bisa lewat WA gitu ya, dia kontak, terus dia pesan produknya apa aja dia pilih gitu ya. Produknya jelas pasti yang buat kebutuhan pria ya guys ya, soalnya Teddy ini pasti cowok guys. Nah kita lihat di sini ya satu-satu guys ya, ini produknya CPHP B01 apa itu guys. Kita lihat di bagian sheet produk. Nah CPHP, nah ini adalah celana panjang hitam buat cowok ya, pria, modelnya B ya, beratnya sekilo, harga satuannya 120.000 guys. Jadi bisa lihat dari sana ya guys ya. Nah terus lihat lagi ini, dia pesan lagi CPP A01 40 biji gitu ya. Nah itu apa itu, CPP, nah ini ya A01 ya, ini sama celana pendek putih buat cowok, modelnya A misalnya ya, modelnya A ya, beratnya sekilo juga sama guys. Nah sekarang lanjut lagi nih, KKH PA01 jumlahnya 10 guys. Nah itu apa? Nah itu kaos hitam pria ya, model A, beratnya setengah kilo, 47.000. Ini berat-beratnya saya cuma ngehayal aja guys, jadi jangan nanti dianggap benar saja. Nah terus lanjut lagi ya guys ya, lanjut lagi. Nah jadi ini tuh dipakai untuk bikin list barang-barang pesanan kebutuhannya apa aja buat si customer si Teddy Sugara ini. Nah dia butuh pesannya 10, 40, 10 ya udah jelas ya. Terus nanti intinya sih nanti hasil akhirnya ini jadi berupa semacam si tagihannya gitu guys, tagihan buat pesanan dia tuh apa guys. Misalnya hari ini dia pesan gitu ya. Nah intinya sih itu guys. Nah yang paling pertama yang harus itu si produknya dulu guys. Produknya harganya berapa, produknya yang dipesan itu, barang-barangnya secara total berapa. Udah gitu dia harus hitung si beratnya berapa guys, berat si barang-barang itu ya guys, berat si baju itu. Nah terus tambahin sama ongkir guys. Nah kita coba pelan-pelan ya guys ya. Nah ini udah ada ya, kita pindahin ya satu-satu. CPHPB01 nih harga satuannya apa nih ya, kita lihat dari sini guys. CPBHP, nah ini tinggal kita copy aja guys, 120.000 ya harganya guys ya, 120.000. Nah terus kita cari lagi guys, CPP A01 guys, CPP A01 guys. Nah ini ya guys ya, oke lagi. Terus kita lanjut lagi guys, ini KKHP 01. Nah ini ya guys ya, oke lagi. Nah terus lanjut lagi guys ke si subtotal. Subtotal itu berarti kan ininya guys, si harganya guys, si harganya. Misalnya dia pesannya 10 ya guys ya, nah kali aja guys pakai bintang guys, ke sini ya dapat harganya berapa.
Nah ini jangan bingung ya guys ya, ini ada koma gini, maksudnya ini ribuan ya guys ya. Jadi beda-beda ini formatnya. Bisa jadi nanti kalau formatnya format Amerika gitu ya atau Inggris gitu ya, itu pakai koma biasa guys untuk mengartikan bahwa dia ribuan, itu pakai jedanya pakai koma. Tapi kalau misalnya formatnya pakai Indonesia itu pakai titik atau kebalikannya lah guys ya. Jadi kalau misalnya titik itu bisa berarti koma. Nah kalau misalnya koma berupa titik gitu, desimal gitu guys. Jangan bingung ya guys ya. Nah lanjut lagi guys, ini 65 ya, 65.000 maksudnya ini ya, sama 40 dikali ini guys, dikali ya, pakai bintang. Nggak copy lagi aja guys, beres guys. Nah sekarang kita lanjut lagi guys, lanjut lagi untuk nyari si beratnya guys, nyari beratnya biar nggak bingung ya. Pokoknya kita mulainya dari atas dulu aja deh, kita hitung semuanya ya. Nah berat satuannya sekarang gimana guys? Berat satuannya kita cek dulu satu ya, CPHPB 01 guys. CPHPB 01 ini beratnya sekilo ya, sekilo. Udah gitu ini CPPA 01 sekilo ya, bentar. Sekilo. Terus ini KKHPA 01 beratnya berapa? Beratnya setengah kilo guys, setengah kilo. Nah udah dapat ya guys ya. Nah sekarang tinggal dikaliin aja guys. Ini kan udah tahu ya si berat masing-masingnya di sini ada di bagian produk juga ya. Tinggal kita pindah itu satu, tadi udah pindah. Nah sekarang kita mesti tahu tuh beratnya ya, berat totalnya maksudnya ini ya, nyari berat totalnya. Tinggal kita kaliin aja sih. Kita belinya ada 10 biji, berarti beratnya sekilo gitu misalnya ya. Nah tinggal kita copy aja guys ya, beres tuh ya. Nah ini tinggal kita totalin guys, totalin ya. Ini berarti kan ke harga satuan itu subtotal ya, subtotal ya, udah digabungin guys. Tambahinnya satu-satu pakai tambah lagi ya guys, dapat lagi. Nah ini juga sama nih beratnya, kita pengen tahu berat total berapa. Nah ini namanya ngehayal ya guys ya. Nah ngehayal ya beratnya 55 kilo, ini rada aneh gitu. Oke guys, ini namanya juga contoh ya guys ya. Yang penting tahu caranya, tahu konsepnya guys. Nah udah gitu ini ada pelanggannya. Pelanggannya itu siapa nih guys? Pelanggan ya. Pelanggannya yang dimaksud ini adalah si Teddy Sugara itu. Maksudnya pelanggan mana guys? Pelanggan yang dimaksud, lihat di sini. Pelanggan lama atau baru gitu guys. Nah kalau misalnya pelanggan baru dapat diskon 10%. Kalau pelanggan yang lama dapat diskonnya 25%. Nah kita lihat si Teddy Sugara ini dia termasuk pelanggan baru, diskonnya 10% guys. Nah ya kita catat aja, pelanggan baru diskonnya 10% ya. Nah terus kita pengen tahu juga nih lokasi kirimnya kemana. Ini untuk yang beratnya ya, lokasi kirimnya kemana sih? Teddy Sugara ini tinggalnya di mana? Tinggalnya dia ternyata di kota Bandung guys, kota Bandung ya. Kita pindahin aja nih Bandung. Nah kalau dari Bandung itu ongkirnya berapa guys? Kita bisa lihat waktu tadi kan saya udah jelasin di bagian ongkir guys. Kalau misalnya dari Balikpapan si online shopnya pasti laris, dia kirimnya ke Bandung. Ongkirnya berapa guys? Betul sekali, 100.000 guys. 100.000 ya guys ya. Nah udah dapat ongkirnya ini per kilo. Nah sekarang tinggal kita kaliin aja guys ongkirnya ya. Kita tadi udah dapat ikan totalnya guys ya, total produknya ya, total produknya segini ya guys ya, total produk tuh ini ya. Sekarang kita pengen tahu untuk ininya guys, untuk si beratnya berapa guys. Ini kan 10.000 kan per kilo guys, tadi 100.000 kan per kilo guys. Ini tadi kan kiloannya segini guys, nih ya masih ingat kan guys. Nah ini kiloannya segini ya, berarti ongkirnya bisa tahu kan, ongkirnya tinggal kali aja guys. Nah dapat nih ongkirnya ya, ongkirnya ternyata segini guys. Ini ngayal banget guys. Nah sekarang kita totalin guys, grand totalnya ya. Nah dapat guys angkanya ini guys. Ini adalah yang mesti ditagihkan ke si Teddy Sugara sebagai customer kita guys. Nah saya ini menjelaskan ini satu persatu ya, step per step ya. Kalau misalnya kita pakai cara manual kayak gini guys,
cari satu-satu di tabelnya ya, misalnya Teddy Sugara produknya. Jadi ini kan tabelnya ada macam-macam ya guys ya. Teddy Sugara pelanggan termasuk pelanggan mana. Terus tadi nah bisa kelupaan juga tuh guys. Kalau misalnya pelanggan tadi kan pelanggan yang baru tuh guys, 10% dia dapat diskon. Nah, kalau misalnya dia diskonnya 10% ya berarti kita mesti hitung dulu ya guys. Nah, diskonnya ya begini. Nah, ini mesti jadiin persen dulu guys. Jadiin persen ya guys ya. Terus sini. Nah, jangan lupa sini guys. Nah, ya berarti bayar cuma segitu guys. 384.300 itu ya. 3.843.000. Nah, ternyata berarti angkanya dipakai ini guys. Nah, gitu guys. Nah, ini nggak dipakai lagi ya. Berarti komponennya cuma ini dan ini guys. Nah, nambahnya tadi salah guys. Nah, dapat yang ini guys ya. Berarti ini adalah si tagihannya guys. Si tagihannya mesti tagihin ke si Teddy Sugara. Jadi dia kudu transfer dulu sebesar nominal itu, lalu nanti nyampe barangnya bisa dikirim gitu guys. Oke, ini jadi satu persatu ya guys ya. Jadi pesanannya kan banyak banget guys. Kalau misalnya kita masih pakai cara yang Excel ya kayak gini caranya. Nah, cuman kita bisa memanfaatkan. Nah, kalau misalnya ngeliat di sini kan caranya, aduh, lama banget ya ngeliatin satu-satu bolak-balik gitu ya. Bisa capek nih guys. Nah, pakai VLOOKUP untuk pengerjaan ini guys. VLOOKUP itu untuk apa guys? VLOOKUP itu untuk melihat data-data ini guys. Data-data ini ya. Dia kan udah ada ininya datanya guys ya. Ini Teddy Sugara kan pasti harga bukan si Teddy Sugara yang dijual sih guys. Ini si produknya guys ya. Jadi si produk ini kan ini kayak kita yang bisa di lookup tuh maksudnya ini guys. Ini ya. Ini itu di lookup guys. Nah, ini ya. Ini pakai lookup guys. Ini di lookup. Jadi udah ada datanya ya. Datanya nge-refernya kemana guys? Refernya ke sini. Ya. Ini. Nah, dia ke sini ya. Harga ya guys ya. Itu guys. Nah, terus ini produk ini nge-refer kemana? Si berat satuan ini ya. Berat satuan ini nge-refer kemana? Berat satuan. Nah, ini ngacunya dari kode menghasilkan berat satuan gitu guys. Ya, itu konsepnya guys ya. Yang penting ngerti konsepnya dulu aja guys. Nah, udah gitu yang bisa di lookup lagi apa guys? Kenapa namanya vertical lookup guys? VLOOKUP karena dia ngelihatnya kolom per kolom guys. Ke bawah gitu ya. Kalau misalnya kebalikannya kita tabelin bentuknya gini gitu guys, kanan ke bawah gitu kayak yang baris gitu, itu maksudnya lookup guys. Kalau misalnya kayak gini kita lazimnya sih pakai bentuknya yang kolom guys. Nah, lanjut lagi guys ya. Udah yang si ini, terus sebenarnya yang bisa di lookup lagi apa coba guys? Kan udah ngerti dari konsepnya ya. Nah, kalau misalnya konsep udah ngerti, misalnya kita ada referensinya apa, terus menghasilkan apa gitu ya. Dari apa menghasilkan apa gitu ya. Ini kan berarti konsepnya awalnya kan dari produk ya guys. Ini harga satuan kan dari produk ya. Terus berat satuan asalnya dari produk ya. Kita udah tahu tuh ya. Nah, sekarang yang bisa dilihat lagi apa nih bisa pakai lookup nih guys. Yang bisa pakai lookup lagi itu adalah untuk sisi pelanggannya guys. Pelanggannya itu dia ngelihat mana? Ngelihatnya si Teddy Sugara ini guys. Teddy Sugara. Nih, berarti ke tabel customer ya, Teddy Sugara. Dia mendapatkan informasi si pelanggannya nih guys. Nah, berarti dari sini dapat sini gitu guys ya. Terus lanjut lagi yang bisa lookup itu apa aja ya. Nah, ini selain udah di lookup saya kasih merah ya guys ya. Yang bisa di lookup lagi ini diskonnya guys, diskonnya kan bisa cek di sini ya. Kalau misalnya seandainya ini pelanggannya baru, diskonnya berapa nih ya. Jadi ini awalnya menghasilkan ini guys ya. Oke, terus lanjut lagi ya guys ya. Jadi ini bisa di lookup ya guys ya. Terus ini lokasi kirim guys. Lokasi kirim ini dapat dari mana? Ini bisa di lookup nggak guys? Coba saya tanya nih. Tahu nggak guys? Nah, lokasi kirim ini acuannya dari si nama juga guys. Ya, acuan dari nama dapat si lokasi kirim. Ya, udah rada kebayang nih konsepnya guys.
Nah, terus untuk yang ongkirnya sama guys, ongkirnya. Kalau ongkir dia ngelihatnya ke bagian tabel ongkir guys. Nah, kotanya kota mana, ngasilin ongkirnya kemana gitu guys. Nah, udah kebayang ya guys ya. Nah, ini mah poin tinggal kali aja kalau ongkir di sini mah ya, udah tahu ya. Ini tinggal kalau bagian sini tinggal nanti dikurangin, kalau bagian sini tinggal ditambahin. Ini kan berarti nanti dapet tuh totalnya berapa di diskon ya. Berarti ini ngurangin kan di diskon. Terus kalau misalnya ini berarti ditambahin ongkir dong. Ini harga produknya setelah di diskon tambahin ongkir sehingga dapat grand totalnya. Grand total ini untuk yang nanti ditagihin gitu guys. Oke guys, udah ngerti sih konsepnya. Di lookupnya pakainya di mana aja? Berarti lookupnya pakai di sini guys, di sini, bagian ini, dan bagian ini ya guys. Jadi 1 2 1 2 ya, secara pengerjaan berarti prosesnya 1 2 3 pelanggan nanti akan mendapatkan lokasi pelanggan akan mendapatkan diskonnya berapa? 4 ya. 1 2 3 4 5 lokasi kirimnya, 6 ya. Saya sebenarnya udah siapin nih ini si rumus lookupnya ya. Jadi sebenarnya saya udah masukin angka. Nanti di sini sebenarnya udah ada lookupnya ya. Nah, kita lihat aja ya. Nah, bagian sini kita masukin 1. Seperti saya bilang ya, 1. Ya, keluarkan hasilnya sama ya, guys. 120.000, 65.000, 47.000 ya. Ini hasil lookup ya. Nah, terus lanjut lagi ke berat satuan ya. Ini lookup kedua. Nah, dia 1, 1 dan setengah ya, sama ya, guys. Pas lagi kita tadi lihat manual. Nah, terus kita lookup ketiga, acuan dari nama ya. Nama ini menghasilkan informasi pelanggannya, dia pelanggan mana dapat. Nah, pelanggan ini kan mempengaruhi si diskonnya ya guys ya. Nah, diskonnya berapa persen? Ini lookup keempat ya. Nah, ini dia dapat lookupnya angka 10%. Akhirnya ini ada di proses dulu ya guys ya. Ini dikurangin dapat 3,8. Angkanya sama guys. Tuh ya. Diskonnya jadi segini ya. Setelah didiskon harganya jadi segini guys. Nah, terus kita lanjut lagi. Kita sekarang hitung ongkirnya guys ya. Ongkirnya itu lokasi kirimnya. Ini lookup kelima guys. Nah, sekarang ini kita dari lokasi itu Bandung, kita dapat ongkirnya berapa? Nah, ongkir kilonya. Beres guys. Jadi 3,8 ini ongkirnya 5,5. Akhirnya dapat segini guys, 9,3 ya. Oke guys, jelas ya. Nah, sekarang kita nih yang tadi itu kan kita tadi ada hitung manual dulu ya. Ini sekarang kita pelanggan yang kedua guys. Sama caranya kayak gitu. Jadi saya ulang lagi ya. Ini adalah lookup yang pertama. Ini lookup kedua. Ini lookup ketiga. Ini lookup keempat. Ini lookup kelima. Ini keenam. Dan ini adalah, dan sekarang udah beres semuanya ya. Oke guys, jadi yang penting sebenarnya guys kalian tahu konsepnya, lookupnya dipakai di mana. Kalau misalnya guys kalian pengen tahu sih sebenarnya banyak ya yang udah share mengenai cara lookupnya. Saya kalau misalnya ngasih tahu cara lookupnya juga nanti pasti kayak ngulang lagi ya. Yang penting saya jadi informasi mengenai konsepnya aja guys lah. Jadi guys kalian nanti bisa carilah untuk yang rumus-rumus kayak itunya, lookupnya. Atau nanti kalau misalnya guys kalian kalau misalnya nanti mau consulting gitu ya, atau misalnya mau nanya-nanya juga boleh lah ke saya, tapi nanti personal aja sih. Nanti saya kasih tahu sih secara lengkapnya. Nanti tulis aja di komennya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share. Udah gitu jangan lupa untuk bunyi loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, tutorial dari saya ataupun konsep-konsep mengenai si fungsi-fungsi di Excel ya. Jadi saya nggak menekankan mengenai cara pakai si lookupnya, soalnya ada banyak sih yang tutorial seperti itu, banyak ya. Yang penting guys kalian tahu fungsinya itu dipakai di mana si lookup itu, secara konsepnya tuh tahu. Jadi sebenarnya kalau misalnya guys kalian belajar rumusnya juga, kalau misalnya nggak ngerti konsepnya percuma juga sih guys. Jadi yang penting guys kalian tahu konsepnya itu gimana ya, VLOOKUP itu untuk apa,
dipakai untuk apa, jelas banget ya, jadi kepake banget guys ya. Pas lagi tadi kita pakai pertama kali MTS ini satu-satu masukin, kita lihat bolak-balik. Kebayang kalau misalnya kita ada 11 customer ini pesan semua guys, pesannya tiap hari lagi guys, mau gimana tuh, mau bolak-balik ngeliatin gitu guys, bolak-balik, aduh capek banget guys. Makanya dengan cara lookup tinggal masukin nanti 1, 2, 3, 4, dah beres ya gitu guys. Jadi yang penting guys kalian tahu konsepnya, nanti bisa tinggal pakai ya. Kalau misalkan consulting udah nggak apa-apa, sok nanti tinggal nanya aja, nanti di dalam deskripsi juga nanti saya ada infonya mengenai kontak saya. Kalau misalnya ada kebutuhan untuk bikin tools seperti itu, silahkan bilang ke saya, nanti ya kita tinggal bicara lah soal mengenai itu ya. Ini jadi disebutnya tools, ini tools untuk membantu Anda untuk melakukan pekerjaan Anda gitu. Oke guys, dari saya cukup sekian aja guys. Moga-moga si tutorial ini, konsep ini bisa membantu Anda memahami fungsinya lookup ya guys ya. VLOOKUP yang sering dipakai. Oke guys, terima kasih. Moga-moga semua sukses. Oke, God bless you. Bye bye.